Bentar. Mau apa tadi? Mau jajan, tapi duit Elsa nggak ada. Nih, Papa kasih duit. Nih, buat Elsa. Tapi Om, Elsa nggak apa-apa, ambil aja uangnya. Rezeki itu loh dari bapakku. Ya udah deh, makasih banyak Om. Nah gitu dong, nggak boleh nolak rezeki. Kakak, tadi kamu minta duit jajan kan sama Bapak kan? Nih. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Sabe. Siapa itu dulu yang manggil? Elsa, lo ngapain kesini malam-malam? Sabe, aku mau minta tolong. Aku mau tinggal di rumahmu. Aku habis dimarahin di rumah. Boleh ya? Elsa, aku nggak mau dibawa-bawa sama kamu. Nanti aku kena marah juga sama mamamu. Enggak kok Sabe. Tolong aku Sabe, kali ini aja, please. Ya udah kalau gitu, ayo masuk. Awas aja ya nanti kalau aku masuk. Makasih Sabe. Beberapa jam kemudian. Aku yakin itu anak pasti kesini. Elsa, siapa itu di luar? Mamamu kayaknya. Ya Sabe, kayaknya mamaku Sabe. Temanin aku keluar ya. Ya udah yuk. Mama. Ini anak ini betul-betul ya kalau sudah dimarahin lari ke rumahnya orang. Enggak kok, Ma. Aku tadi dipanggil Sabe, Ma, ke sini temanin dia di rumah katanya. Apaan sih? Enggak kok, Tante. Aku nggak panggil Elsa, aku datang ke sini, dia sendiri yang datang. Apaan sih? Ternyata kau Sabe yang sering panggil Elsa, makanya Elsa jarang di rumah. Ternyata kau yang keraknya. Tante, enggak kok, Tante. Tadi Elsa sendiri yang datang ke sini, katanya mau tinggal di sini habis dimarahin sama Tante. Alasan. Yaudah sini cepat Elsa, pulang. Iya, Ma. Sabe, mampus aku Sabe. Rasain, syukurin. Semoga kau makin dipukul di rumah. Elsa, cepat sini. Iya, Ma. Elsa, Siti, mumpung kita lagi kumpulkan malam ini kan, aku mau bertanya deh sama kalian. Kalian pernah mikir nggak gimana ya nanti kalau kita udah dewasa? Ya kalau udah dewasa lah. Kenapa? Mau jadi bayi lagi? Elsa, nggak gitu maksud aku itu. Kalau kita udah dewasa itu kita nggak main lagi dong. Iya, pasti kita udah merantau terus bisa gitu. Kok jadi sedih. Nah iya betul yang dibilang Siti itu. Nanti kita berpisah, cari hidup masing-masing. Jadi sedih deh. Pokoknya kita berjanji harus sukses bareng, ya kan? Sabe, apa-apaan sih? Tiba-tiba banget bahas tentang dewasa. Kan aku teringat sesuatu jadi sedih. Iya nih si Sabe ini pembahasannya bikin sedih. Iya kan, tiba-tiba banget. Iya ya, tiba-tiba banget ya. Kenapa ya aku tiba-tiba bahas ini? Iya, kenapa aku bahas? Karena semalam itu aku tuh nonton drama di iQIYI. Itu tentang seseorang yang ketemu tanpa sengaja, terus mereka tuh sukses bareng. Aku ingat kayak kita gitu loh. Semua kita bisa sukses bareng. Terus bikin baper filmnya. Soalnya cowoknya itu bucin parah. Pantesan aja. Sabe, ternyata lo suka juga nonton drama di iQIYI. Sumpah, aku juga suka loh. Soalnya di sana itu udah ada dubbing bahasa Indonesianya gitu loh. Kirain cuma aku doang yang suka nonton di sana. Lo juga ternyata, Siti. Iya dong. Tapi aku sering nonton di sana. Aku nggak pernah nonton yang kamu nonton itu. Kayaknya bagus. Please, bagus banget. Lo wajib nonton, Siti, bagus banget. Jadi Sabe kalau lo liburan selalunya tinggal di sini. Iyalah, mama aku sama papa aku kalau liburan pasti tinggal di sini di apartemen. Berarti duitmu banyak ya Sabe ya. Bisa sewa apartemen sebagus ini. Pemandangannya bagus, coba lihat itu. Semua Makassar bisa dilihat loh. Kalau menurut aku sih ini masih B aja sih. Soalnya kalau aku pergi liburan lebih wow lagi tempat aku tinggal biasanya. Emang lo pernah pergi liburan, Elsa? Perasaan aku lihat lo di rumah terus, nggak pernah tuh aku lihat pergi liburan. Asal lo tahu aja ya, gue itu sering pergi liburan tapi nggak bilang-bilang ke kalian. Di sini aja aku pernah tinggal kok. Di sini aku pernah tinggal di lantai 40 ya, lantai 40. Kelihatan banget lagi kalau bohong. Orang apartemen ini cuma sampai lantai 35. Mana ada lantai 40? Maksud aku lantai 20. Iya lantai 20, aku salah sebut. Elsa nggak mau banget dikalah. Ya udah, kalau lo pernah tinggal di sini di lantai 20, aku tanya, ini nama apartemennya apartemen apa? Bos, aku nggak tahu lagi nama apartemennya. Aku baru pertama kali ke sini. Duh, gimana ini? Nama apartemennya ini
Aduh, aku lupa lagi, soalnya udah lama banget aku kesini. Ya lupa, aku lupa nama apartemennya apa. Udah deh, aku malas berdebat sama kamu Elsa, pembohong. Yuk mending kita pergi mandi di kolam. Yuk. Ke kolam? Emang ada kolam di sini? Katanya pernah tinggal di sini. Kok nggak tahu kalau di sini ada kolam? Ya udah kalau gitu aku ikut ya, mau berenang. Ya udah sini cepat. Yuk. Ya Putri, lo mau ngomong apa? Jadi gini Elsa, sebenarnya aku tuh kasih kau kontrakan aku ini tuh karena aku tuh mau minta tolong sama lo. Minta tolong? Minta tolong apa? Aku mau minta tolong sama kamu Elsa, bantu aku cari bukti kalau Alexa itu kakak aku. Apa? Alexa kakakmu Putri? Aku juga belum tahu pasti Elsa, tapi aku yakin kalau Alexa itu kakak aku. Sumpah, aku bingung. Coba lo cerita ke gue, ada apa ini sebenarnya? Jadi waktu aku kecil, aku tuh punya kakak, tapi mami sama papi aku tuh pisah. Aku ikut papi, sedangkan kakak aku ikut mami. Nah, papi itu nugasin aku buat cari kakak aku. Katanya kakak aku itu dari lahir itu rambutnya berwarna. Nah, terus papi aku tuh pengen banget ketemu sama kakak aku, tapi kita nggak tahu keberadaannya. Papi aku cuma ingat terakhir dia itu datang ke sini, kampung ini katanya. Dan mami aku udah meninggal. Jadi tinggal kakak aku aja, makanya papi aku nyari. Gitu Elsa ceritanya. Please ya bantuin gue. Oke Putri, karena lo udah baik sama gue, lo udah kasih aku kontrakan sama mama aku bakal bantuin kau kok cari kakakmu. Makasih Elsa. Segarnya selesai mandi. Kakak, masuk. Mama udah selesai. Iya, Mak. Kakak, masuk. Bapak udah selesai. Iya, Pak. Harumnya. Ayah, itu гуляю по луне. Yes, gak ada orang. Iya, biasanya Sabe kalau nggak ada kegiatan di rumah itu biasanya Sabe pergi liburan sama teman-teman, pergi ke mall, terus pergi jalan-jalan deh pokoknya. Kamsahamnida, kamsahamnida. Sabe mau pakai yang warna hijau deh. Elsa, lo serius? Alexa beneran punya tanda lahir itu? Iya Put, lo bisa cek aja sendiri kalau kau nggak percaya. Beneran Alexa, lo punya tanda lahir di punggung? Iya Put, aku punya tanda lahir di punggung dari kecil. Berarti benar selama ini dugaan gue Alexa lo itu kakak aku. Apa? Putri, lo adik kandung gue? Astaga, jadi selama ini kalian itu kakak adik? Iya Sabe, Putri sama Alexa ini tuh saudara. Oh jadi Elsa selama ini lo disuruh sama Putri cari tahu siapa kakak kandung Putri sebenarnya. Oh, gue minta maaf ya Elsa, tadi gue marah sama lo berteman sama Alexa, ternyata ini alasannya. Gak apa-apa kok Sabe, aku udah maafin lo kok. Putri, kenapa lo baru bilang sekarang kalau lo itu ternyata adik kandung gue dan gue ini kakakmu? Yes, rencana gue berhasil. Najis banget gue jadi kakakmu Put. Kalau bukan duit lo banyak, gue gak bakal lakuin ini semua. Putri, saudara gue. Elsa, tunggu. Apalagi Sabe? Menurut aku mending kita balik lagi deh ke Siti. Lo ngapain lagi mau balik ke sana? Udah jelas-jelas itu anak itu tuh nggak mau ditolong sama kita. Lihat aja tadi kan dia nggak mau jujur sama Pak Ustadz. Lo aja sendiri ke sana. Menurut aku Siti nggak salah Elsa. Siti cuma takut sama Alexa. Ketakutannya tuh lebih tinggi daripada apapun itu. Ngerti nggak sih maksud aku? Orang kalau udah takut itu pasti dia nggak tahu berpikir lagi Elsa. Kasian juga lo sama Siti. Mungkin di sana dia dikeroyok lagi tuh sama si Alexa itu.
Sebenarnya aku tuh kasihan juga lihat itu anak, tapi jengkel juga, ngerti nggak sih? Malas banget lihat itu anak mau dibantuin, tapi gitu responnya. Terus dia tuh takut sama orang. Kalau dia takut terus kayak gitu, orang bakal semena-mena sama dia. Siti. Ya mau gimana lagi Elsa? Ya udah, yuk kita balik ke situ yuk. Perasaan aku nggak enak loh. Kayaknya dia dilabrak lagi deh sama si Alexa itu. Ya udah yuk. Ayo. Alexa, gimana ini? Dia nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, lo diam aja. Aku takut Alexa. Gimana kalau ada orang yang lihat kita tadi? Bisa-bisa kita dilaporin loh ke kantor polisi. Takut. Shh, diam, gak yang bakalan tahu. Intinya, selagi kau nggak bocor, gak yang bakalan tahu. Duh, gimana ini? Tenang. Gak apa-apa. Intinya, lo jangan kasih tahu sama siapa ya. Iya. Ya udah, ayo balik. Ya udah, yuk. Siti. Elsa, tunggu. Apalagi Sabe? Menurut aku ini kita balik lagi deh ke Siti. Lo ngapain lagi mau balik ke sana? Udah jelas-jelas itu anak itu tuh nggak mau ditolong sama kita. Lihat aja tadi kan dia nggak mau jujur sama Pak Ustadz. Lo aja sendiri ke sana. Menurut aku Siti nggak salah Elsa. Siti cuma takut sama Alexa. Ketakutannya itu lebih tinggi daripada apapun itu. Ngerti nggak sih maksud aku? Orang kalau udah takut itu pasti dia nggak tahu berpikir lagi Elsa. Kasian juga lo sama Siti. Mungkin di sana dia dikeroyok lagi tuh sama si Alexa itu. Sebenarnya aku tuh kasihan juga lihat itu anak, tapi jengkel juga, ngerti nggak sih? Malas banget lihat itu anak mau dibantuin, tapi gitu responnya. Terus dia tuh takut sama orang. Kalau dia takut terus kayak gitu, orang bakal semena-mena sama dia. Siti. Ya mau gimana lagi Elsa? Ya udah, yuk kita balik ke situ yuk. Perasaan aku nggak enak loh. Kayaknya dia dilabrak lagi deh sama si Alexa itu. Ya udah, yuk. Ayo. Alexa, gimana ini? Dia nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, lo diam aja. Aku takut Alexa. Gimana kalau ada orang yang lihat kita tadi? Bisa-bisa kita dilaporin loh ke kantor polisi. Takut. Shh, diam, gak yang bakalan tahu. Intinya, selagi kau nggak bocor, gak yang bakalan tahu. Duh, gimana ini? Tenang. Gak apa-apa. Intinya, lo jangan kasih tahu sama siapa ya. Iya. Ya udah, ayo balik. Ya udah, yuk. Siti.